we race in Malaysia, we race in Thailand, but Indonesia is special. It's super nice. It's when we come here, we just feel the MotoGP lover passion. It is very nice. Disiarkan 200 kanal sport dunia, media asing puji Jokowi dan Mandalika, dan sebut ini sirkuit tergila. It's going to be in a paradise-style location as well, isn't it? The world will be stunned because there's nothing like it. So I'm sure once you're there, everything will be okay. You know, everybody will make the sacrifice to go to the race. Yeah, even the map of that being laid out, it looks beautiful. You know, that's got to be a prime location. That's going to rival locations probably across the world. And finally, now welcoming MotoGP to Indonesia, tanah airku. Finally, Indonesia are having this. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika dianggap memberikan hasil yang tidak rasional dan menampilkan pengalaman yang mendebarkan sepanjang akhir pekan lalu. Dorna Sport selaku pengelola MotoGP menempatkan MotoGP Mandalika pada seri kedua setelah MotoGP Qatar. Penempatan itu jadi ujian besar bagi MGPA dan ITDC yang sebagai penyelenggara MotoGP Mandalika. Pasalnya saat tes MotoGP Mandalika yang merupakan pengujian bagi sirkuit Mandalika Februari lalu, sejumlah catatan didapat, yaitu perbaikan pada permukaan sirkuit. Sebagai sirkuit baru, sirkuit Mandalika menawarkan pemandangan indah pantai dan lautan sebagai nilai lebih dari MotoGP Mandalika. Nuansa eksotis itu diharapkan bisa memberikan pengalaman berbeda kepada para pembalap MotoGP seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo maupun adik Valentino Rossi, Luca Marini. Impression about Mandalika, very hot. Very hot? No. Okay. Very warm, but no. Apart of that, the circuit is really nice. The Wow. place is amazing. Okay, so I really like the place. I think it's quite nice to have. Also, when you have pictures from when you are on the track, you have the sea, you have greens everywhere. The track is nice. The people is good. So I think it's a really nice place. It was a nice experience to come here. It's not my first time here. I was in Bali also. But anyway, also the track is nice. The people are amazing here, and I like. Hanya saja, pagelaran MotoGP Mandalika sedikit terusik dengan ban yang ditawarkan Michelin sebagai pemasok ban untuk tim-tim MotoGP. Dengan kondisi lintasan yang begitu panas, Michelin disebut memberikan ban yang sama dengan edisi 2018. Sementara tim-tim MotoGP membuat penyesuaian motor untuk ban seri terbaru. Jadi itu jadi catatan sendiri ya, karena mengumpulkan jumlah ban segini dalam waktu 3 bulan juga nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Ini kan ban yang tidak layak dijual oleh produsen ban ya. Kalau mereka menghasilkan banyak kan artinya pabriknya mereka nggak bagus, benar nggak? Di luar persoalan ban, pecinta MotoGP juga dipaksa mengelus dada setelah tahu Marc Marquez harus absen di MotoGP Mandalika akibat kecelakaan dalam pemanasan. Wow! Oh, dearie me! Unbelievable! Letting go in the most spectacular fashion. That is, oh, he's gone. Now then, that could be so crucial. Oh no, he's gone down again. Marc Marquez. Trek sirkuit Mandalika yang begitu panas membuat balapan dipangkas dari 27 lap menjadi 20 lap. Alih-alih akan terjadi balapan di bawah terik panas di Mandalika, hujan deras turun menjelang balapan. Bos Michelin, Piero Taramaso menyebut tipikal atau karakter sirkuit Mandalika sangat berbeda dari trek MotoGP di negara lain. Sebab itu, pihaknya memberikan ban khusus kepada para pembalap saat tampil di MotoGP Mandalika kemarin. Dia juga menyebut jika sirkuit Mandalika adalah kasus yang luar biasa. Suhu aspalnya sampai 60 derajat Celcius. Kami tidak pernah melihat suhu setinggi di Sepang, kata Taramaso. Ini adalah kasus luar biasa karena Mandalika adalah sirkuit yang berbeda dan punya cerita yang sama sekali berbeda. Dia memiliki kecepatan menikung yang tinggi, aspal baru, dan suhu tinggi, ucap Taramaso dikutip dari GP1. Taramaso juga menyatakan ban yang dipakai di sirkuit Mandalika tidak akan digunakan di trek lain di sepanjang tahun MotoGP musim ini.
Menurutnya, Michelin akan membawa ban dengan versi lain saat tampil di negara lain seperti di Thailand atau Austria nanti. Sebelum Race Direction memutuskan membuka pit lane, Rara Estianty Wulandari yang notabene pawang hujan beraksi. Rara pun jadi sorotan di Indonesia dan dunia. Setelah Rara bekerja, Race Direction memutuskan MotoGP Mandalika digelar dengan status balapan basah selama 20 lap. Begitu MotoGP Mandalika digelar dalam kondisi full wet, banyak pihak memprediksi pembalap Ducati Jack Miller akan tampil sebagai pemenang. Selama ini Miller dianggap sebagai master di balapan basah. Akan tetapi situasi berbeda terjadi. Miguel Oliveira dari KTM membukukan kemenangan telak usai unggul plus 2,205 detik atas Fabio Quartararo setelah mencatatkan waktu 33 menit 27,2230 detik. Media Spanyol Marca menyebut balapan MotoGP Mandalika memiliki surrealisme atau suatu hal di atas realisme dan juga mengandung makna non-rasional. Hal lain yang di luar prediksi ketika Fabio Quartararo jadi runner-up MotoGP Mandalika. Quartararo yang dalam beberapa balapan terakhir termasuk musim lalu mengalami penurunan, tampil begitu apik di Mandalika. Pembalap asal Prancis itu kewalahan pada lap-lap awal. Namun menjelang akhir tampil ciamik dengan menyalip Johan Zarco dan Miller, sehingga finish di belakang Oliveira. Usai balapan, Fabio Quartararo dengan bangga mengakui prestasi di MotoGP Mandalika adalah podium pertamanya dengan balapan basah. Hasil itu juga jadi catatan bagus bagi juara bertahan setelah menjadi yang tercepat dalam latihan bebas dan meraih pole position. Quartararo membuktikan sirkuit Mandalika benar-benar cocok dengan karakter motor Yamaha. Sementara itu, Motorsport Magazine melaporkan MotoGP Mandalika memberikan balapan yang mendebarkan setelah 2 latihan bebas dalam kondisi yang panas dan menyulitkan pembalap. Alasan basah di MotoGP Mandalika dianggap lebih menguntungkan dibandingkan harus berlomba dalam kondisi kering dan panas. Akan tetapi, masalah lain yang muncul bagi pembalap saat dalam full wet adalah pandangan pembalap yang terhalang cipratan air di trek sirkuit Mandalika, seperti yang dialami Quartararo dan pembalap lain. Meski demikian, walaupun harus balapan dalam basah kuyup, di MotoGP Mandalika hanya terjadi satu kecelakaan yang menimpa Jorge Martin di tikungan 1 di tengah balapan saat berjuang ke barisan depan. Balapan berikutnya digelar di MotoGP Argentina 3 April mendatang. Live streaming MotoGP Argentina 2022 dapat disaksikan di cnnindonesia.com, sementara siaran langsung balapan bisa ditonton di Trans 7. We race in Malaysia, we race in Thailand, but Indonesia is special. It's super nice. It's when we come here, we just feel the MotoGP lover passion. It is very nice.